Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nadi, seorang mahasiswa IAIN Laroyeba Bogor semester 4. Kali ini saya akan membahas tentang suatu mata kuliah yang mungkin membuat kami cukup pusing ria dari kata-katanya pun ya. Yang pertama yaitu adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi ini sangat bingung juga mengartikannya dari mata kuliah ini, memahaminya ya. Saya pikir itu adalah manajemen sistem informasi, ternyata ini sistem informasi manajemen. Jadi informasi dalam satu manajemen yang harus kita bahas di sini ya. Ya baiklah, kawan-kawan semua, kita pahami dulu tuh apa sih arti dari mata kuliah tersebut ya. Ini kita bahas sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang belum mengerti atau belum memahami tentang sistem informasi manajemen mata kuliah yang itu ya. Kita bahas dulu tentang sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM. Apa itu SIM ya? Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah merupakan suatu perencanaan yang bagian dari pengendalian internal suatu bisnis ya, yang meliputi atau yang memanfaatkan manusianya ya, dokumen, terus teknologi, terus hal-hal lain yang bersifatnya informasi, serta prosedur ya. Jadi prosedurnya yang dikelola oleh suatu akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah dunia bisnis. Itu mungkin ya yang namanya sistem informasi. Sementara dalam sistem informasi itu ada beberapa komponen yang perlu kita pahami ya. Komponen tersebut adalah 1 input, 2 proses, 3 output, dan feedback serta pengendalian. Itu komponen-komponen dalam sistem informasi yang harus kita pahami dulu sebelum jauh melangkah ke sana ya. Sistem informasi tersebut mempunyai komponen ya. Komponen tersebut contohnya input. Input itu apa sih? Ya. Input di sini adalah suatu memasukkan data ke dalam sistem informasi tersebut yang berasal dari berbagai sumber, baik dari internal organisasi, eksternal organisasi, yang berupa mungkin kwitansi, transaksi harian, transaksi bulanan, dan macam-macam ya. Bahkan dari survei, hasil data survei pun bisa dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Itu adalah input. Jadi menginput data dulu ke sistem informasi tersebut. Yang kedua adalah proses ya. Setelah data dimasukkan ke dalam sistem informasi tersebut, lalu diproses atau diolah ya. Diolah data tersebut yang mungkin bisa saja berbentuk nanti hasilnya berbentuk laporan. Jadi nanti diproses itu bentuknya bisa hasilnya bisa jadi bentuk laporan yang bermanfaat dan dapat dimengerti serta dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan suatu bisnis. Itu proses ya. Yang ketiga adalah output. Nah, setelah data diproses tadi yang berupa laporan atau bentuk-bentuk laporan ya, itu setelah diproses, diolah, lalu disajikan. Outputnya itu menyajikan kepada pengguna dalam bentuk yang mudah dipahami. Seperti bentuknya bisa saja seperti bentuk grafik ya, bentuknya misalkan laporan, bentuknya tabel ya, dan sebagainya. Itu outputnya, sehingga tujuan dari SIM tadi dapat terlaksana, yaitu menyediakan atau memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pengguna SIM tersebut atau sistem informasi tersebut dalam suatu organisasi itu ya. Dan yang keempat adalah feedback ya. Feedback adalah bentuk timbal balik dari pengguna sistem informasi dan hasil pengguna informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Itu feedbacknya ya, yang mungkin berguna untuk memastikan bahwa SIM ini dapat ditingkatkan atau dapat dilanjutkan
atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Itu ada feedbacknya ya. Jadi ketika laporan-laporan tadi bisa dibaca ini ditingkatkan atau tidak sistem informasinya gitu. Terus yang kelima adalah pengendalian. Jadi dalam sistem informasi itu harus dikendalikan, harus ada pengendalian ya, karena sistem informasi mungkin banyak hal-hal yang sifatnya rahasia, sifatnya pribadi, sehingga harus diamankan atau disimpan atau dilindungi gitu. Jadi apa sih pengendalian itu? Pengendalian adalah merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam SIM tersebut, ya, dalam sistem informasi tersebut. Ya, ini bisa saja berupa pengendalian terhadap akses atau pengaturan akses ke sistem tersebut ya. Bisa saja perlindungan terhadap ancaman keamanan dan pemantauan kinerja sistem tersebut. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup di sini dulu. Suatu waktu nanti bisa kita ketemu lagi di dunia yang sama, dunia pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.